kucing gitu. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan ila akhiril ayah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Bait, Sayyidul Hajat, Bapak Ustaz Muhammad Muslim dan Ibu Ade Markuah sekeluarga, juga wabil khusus orang tua kita Bapak Sanusi sekeluarga, Sayyidul Hajat. Teristimewa lagi karena udah ngajar jadi dipanggilnya ibu. Sebetulnya belum punya anak, tapi kalau jadi guru resikonya ya jadi ibu. Bu Aida Suryati yang insya Allah Sabtu pagi pukul 7 insya Allah akan melaksanakan akad nikah, melepas masa lajangnya, diambil oleh seorang pria, Kang Fahri Kahiji. Kita doakan mudah-mudahan barokah pernikahan. Amin. Presiden Irkab Banu Syahriya Wijaya, kita doain dia juga segera dapat jodoh. Ketua Tanfidiyah Ustaz Ilyas ini ketua Tanfidiyah Abi Suriah. Jadi kalau Bang Ilyas macem-macem ngurus NU disentil kupingnya sama Abi, termasuk Bapak Jukri. Juga yang sama-sama kita hormati Bang Amir. Ini ada calon-calon ustadz, nanti kalau Abi meninggal jangan sampai nggak nyolatin. Nah ini nih penerus dan nerusin status ustadz itu nggak bisa dipilih karena dia makom kemursyidaan, dia lahir melalui SK Langit. Ya Abinya juga nggak mau, apalagi sampai dipanggil kiai belum pantas gitu ya. Ya panggil Abi aja dah enakan, supaya nanti kalau ada gambus bisa nyumbang lagu gitu. Ustaz Lutfi, Ustaz Fikri, ada Ubay, ada banyak semuanya lah ini. Ini kan kita nggak tahu nih bahannya nih, apakah bahan jadi maling, jadi kita doain aja mudah-mudahan jadi pemuda-pemudi yang soleh-solehan. Alhamdulillah, puji kanu maha suci, puja nu maha kuasa. Kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Malam hari ini ketemu lagi di malam Jum'ah yang lalu. Jadi gara-garanya mah Isra Mi'raj malam Sabtu. Jadi emang niat baik mah nggak boleh ragu. Ya udah malam Jumat tarik pengajian kata Bang Tano. Sekarang malam Jumat lagi kelantasan. Ini semata-mata geraknya Allah. Nabi Yunus ketika keluar dari perut ikan, umatnya ngejar. Dipikir Nabi Yunus dibledik itu, dikejar-kejar, kirain Nabi Yunus mau dibunuh. Padahal kepergian Nabi Yunus karena mangkel hati umatnya, nggak mau diajak beriman, sampai Nabi Yunus akhirnya naik perahu. Di perahu akhirnya keberatan, harus diundi. Kenapa undian jatuhnya ke Nabi Yunus, sehingga perjanjiannya yang dapat nomor undian harus dilempar ke laut, kan gitu ceritanya. Lalu Nabi Yunus dilempar ke laut, dimakan ikan. Di dalam ikan itulah Nabi Yunus selalu berdoa kepada Allah. Lalu keluar ikan minggir. Nah, umatnya ngejar. Padahal sepanjang Nabi Yunus pergi, dengan ngambeknya Nabi Yunus, bahasa panggilannya, ternyata orang Israel, Bani Israel pada tobat. Hilang Nabi Yunus pulang.
mau terima kasih sama Nabi Yunus. Jadi kalau Ustadz ngambek itu ada kalanya bikin kita sadar. Misalnya ketua irkat ngambek, bagenin deh mah. Bagenin be. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi atas izin Allah. Tadi udah hataman, sudah baca Mahalul Qiyam, sudah baca berjanji, sudah baca sholawat kepada Nabi. Tentu yang dimohon nggak ada lain kecuali keberkahan. Ini udah kelihatan berkahnya. Saya dari tadi ke Mimi selalu bilang generasi irkab di 2021 ini menurut saya yang cemerlang. Kenapa? Sampai ada grup Hajir Marawisnya dengan rela hati. Dan saya berpikir tadi nggak ada pengajian, saya sih nggak sengaja karena memang ada tugas khusus. Nggak kepikiran kalau ada pengajian kayak begini. Artinya apa? Becek, malah di kampung kandang terjadi musibah, tapi ternyata semangatnya tidak menyurutkan. Nah, inilah namanya nikmat hidayah. Hidayahnya namanya hidayatul irsyad. Karena hidayah itu ada hidayatul ilham, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul taufik mah bagi orang Nasrani, dia butuh hidayatul taufik supaya dapat pertolongan masuk Islam. Ini mah udah hidayatul irsyad, dapat petunjuk, diajak baca salawat. Mari kita mohon pertama, mudah-mudahan Teh Aida yang nanti Sabtu mau akad nikahnya dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan rumah tangganya dikekalkan Allah. Amin. Punya anak laki perempuan terserah, nggak usah ikut KB lah. Yang penting dijarangkan. Nggak usah banyak 12. Indah apa? Punya anak 12 ya. Insya Allah dari dirinya mudah-mudahan setelah berumah tangga lahir darah keilmuan, darah intelektual, sehingga melahirkan putra putri yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin. 15 menit lagi. Dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, hikmah nikah itu memberkahi taksirul asir. Apa taksirul asir? Memperbanyak keluarga, memperbanyak keturunan. Itu tujuan nikah menurut Ihya Ulumuddin. Karena tanpa pernikahan orang tidak mungkin punya keturunan. Saya mau diem di mihrab masjid bae nyontoh Siti Maryam, silakan. Di Masjid Manbaul Irfan naik ke menara. Pokoknya diajak ngaji irkab, makanan gak dikirim, pakai timba, serelek, silakan. Supaya apa? Saya mau pengen anak saya nanti keluar dari perut saya tanpa saya nikah, silakan. Tapi mohon maaf, itu haknya Siti Maryam. Kita mah orang biasa yang nginjek puntung rokok panas. Ingat nih, kita ngaji tauhid dulu benar. Kita mah orang biasa yang kalau ada trelet joget. Kita astagfirullahaladzim, gitu kan? Lama Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabik wa aqina qabla. Kita mah yang ngerasain kalau kue apem itu ya rasanya manis segitu, dodol itu hitam ya begitu. Kita mah berarti memang harus berumah tangga. Jadi taksirul asir, memperbanyak keluarga, itu menjadi salah satu cara hikmah nikah sehingga orang nanti punya keturunan. Abinya anak Pak Senan dulu punya bapak namanya Pak Binan punya bapak namanya Wasadi. Abinya punya ibu namanya Ibu Lia, bapaknya
Wabili bapaknya Wak Umis. Terus lupaan soalnya nggak ada yang tahu. Lalu abinya nikah dengan Mimi tahun 97 minggu malam Senin tanggal 15-16 Juni. Nikahnya jam 10 pagi. Besan dari sini ke Warung Poncol ada 6 mobil paling depan saya pakai mobil api. Terus bawa paret di keronjong yang begitu. Terus uli wajib di apain namanya dituguk di dongdang ditaruh di mobil. Terus nyawa jam 10 akad tangan abinya dipegang sama Kiai Haji Khairuddin, saksinya Kiai Haji Muhyiddin, Kiai Haji Saidi, masih ada semua tuh. Terus beres nikah salaman terus disambut sama rebana. Terus abinya duduk di pelaminan suruh ke kamar dulu nyentak bekaka. Kalau ngaji makan ada malam Senin tuh silakan pada datang. Ini mah kita gembira. Ya itu akhirnya abinya malam pertama, malam kedua, malam ketiga, selanjutnya terserah Anda. Punya keturunan Muhammad Fatur Rahman. Itu pas malam Idul Adha. Terus empok apa adanya nyusul Kaisar. Abinya lagi cerita apa ini? Taksirul asir, memperbanyak keturunan. Lalu lahir Launi, tiga-tiganya nggak lewat jalan biasa, tapi lewat perut dibelai. Namanya seksio kaisaria. Jadi lewat sesar. Lalu patur bayi terus dikasih roti, dikasih pisang, gede nikah terus besan waktu itu. Kalau ke Sukabumi jauh lumayan lah. Nikah sama Siti Anisatul Rahman, ya disambungnya juga sama tari-tarian di sana budaya orang Sunda. Terus masuk ke masjid. Sama jam 10-an juga nikahnya, habis nikah patur sama berebut bekaka. Terus dia berumah tangga punya Imdad Muhammad Imdadur Rahman. Ngapain bahas orang bahas dia. Nah itu patur namanya keturunan, Imdad namanya keturunan kedua. Itu maksudnya taksirul asir, memperbanyak keturunan. Kenapa harus banyak keturunan? Dalam Ihya Ulumuddin, hikmah nikah yang kedua itu apa namanya? Agak error. Tolabus syafa'ah. Tolabus syafa'ah minal aulad. Itu kata Imam Ghazali. Menuntut pertolongan dari anak. Ini harus dicamkan baik-baik. Bu Ida nih, Teh Ida. Jadi kita nikah, kita berkeluarga, tujuan utama yang kedua menurut Imam Ghazali, tolabus syafa'at minal aulad, menuntut pertolongan dari anak kita. Ada nggak anak yang jeblosin orang tua bikin susah? Ada, contohnya Ridho sekali masuk keluar kata Oma alhamdulillah Ridho udah keluar, masuk lagi yang kedua, keluar lagi, sekarang yang ketiga kata Oma bodoh temenan. Gitu kata Oma Irama, bahasnya yang terkenal aja dah, dan orang Panggulang orang seru. Roma Irama punya anak dinamain Ridho. Tujuannya apa? Pertama biar soneta ada penerusnya. Tolabus syafa'at minal aulad, itu tuntutan orang nikah. Ini lagi dituntut oleh bapaknya nih. Kalau yang udah nggak ada, lagi ditunggu. Doain nggak nih? Nolong nggak nih anak saya? Awas. Jadi kalian nih jadi anak jangan merasa aman tidak mendoakan orang tua. Yang ada nuntut aja nuntut. Ya kalau ada mah nggak apa-apa minta. Gimana ya kejadiannya?
bapaknya dibunuh. Anaknya pengen motor, ngambil surat tanah, ketahuan sama bapak, dihajar bapaknya, mati. Ujung-ujungnya motor kagak dapet, jadi anak doraka di penjara. Gitu. Nah ini generasi irkab nih, abinya berharap bisa menjadi prototip, bisa menjadi cetak biru, bisa menjadi contoh bagi yang lain. Berarti orang tua kita menuntut syafaat, menuntut pertolongan dari kita. Kita ini bisa jadi sebab masuknya orang tua kita ke dalam surga, bisa menjadi sebab orang tua kita masuk ke neraka. Makanya anak mah hasil dari enak. Kalau dia beragama jadi enak, tapi kalau dia bandel kuntilanak. Lulus gitu. 10 menit lagi. Saya perkirakan sayur kentang gak dingin karena tadi baru diangkat, karena ada di depan saya. 10 menit lagi. Yang terakhir, paling utama tujuan nikah itu, hikmah itu apa? Apa hikmah nikah itu apa? Agar bisa ibadah kepada Allah. Anak muda yang sholat 2 rakaat belum ada apa-apanya dibanding yang sudah berkeluarga 2 rakaat. Bandingannya berapa? 1000. Anak muda belum dapat 1000. Seolah-olah 2 rakaat dibanding dengan 1000 rakaat. Kalau udah nikah 2 rakaat itu bandingannya dapat pahala 1000 rakaat. Awas nih. Berarti hebat dong. Hebat agama kita. Ya, berarti nikah tidak hanya sekedar hajatan, nyetak undangan, selesai. Nah ini kan zaman sekarang memang zaman sudah berubah gitu ya, mindsetnya. Tetapi kan ada yang tidak boleh berubah. Apa? Adab kepada orang tua. Masa harus berubah sih? Adab kita ke bapak, adab kita ke ibu, ya nggak boleh berubah. Ya walaupun kita jadi presiden sekalipun, jadi jangan. Nah, karena kalau kita perhatikan, saya kadang kalau mikir itu ibunya si Andin apa ibunya siapa yang suka nangis mulu, itu kan siang sebetulnya. Tapi saya kan itu kurang resep, nah, saya resepnya jam 5 yang kulpi, jadi yang di Antep. Kalau itu saya anggap bagus lah, karena masalahnya gini, di Indosiar kan apa namanya, kisah nyata itu kan cuma diputar-putar doang, kan sampah sinetron Indonesia. Baru kali ini Ikatan Cinta yang kelihatannya agak bagus menurut para pengamat. Itu pun karena memang seolah-olah booming. Tapi kan ada resiko dengan Amanda Manopo dekat dengan Arya Saloka, jadi si Billy Saputra agak kesel. Billy Saputra akhirnya milih lagi. Sehingga kadang agak bingung kenapa sinetron kok masuk siler, masuk di acara-acara infotainment gitu. Ya mau diapain. Tapi waktu Indonesia main sama Malaysia, mas saya sempat ngeludahin TV saking keselnya. Indonesia udah menang kalah. Tanya aja ini, kadang dengan remote saya banting. Kalau kesel gitu. Iya kalau ngaji mah ada tempatnya. Saya mah kita dengan datangnya saja ini sudah jadi doa. Jadi kembali lagi kepada Ihya Ulumuddin, kalau hikmah nikah adalah thalabus syafa'ah minal aulad, bahwa anak itu bisa menjadi penolong bagi orang tua, berarti kita nanti kalian ini berumah tangga harus punya anak. Itu sudah. Makanya diajarin Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kalau abinya dulu ngajinya Quratul Uyun. Quratul Uyun itu kitabnya santri untuk rumah tangga.
Kalau ukudulu zen mah itu mah tata aturan ketat sekali. Kalau bicara ukudulu zen, waduh bini nggak bisa kemana-mana. Suaminya kerja, bini nggak boleh keluar. Di panggilan nggak bisa pakai itu. Orang ngaji rajinan ibu-ibu sama bapak-bapak. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, Minggu ngaji. Orang keren. Makanya ada berapa? Ada 7 seragam. Ini belum lunas, ini belum lunas, ini belum lunas. Oh, punya. Makanya ngajinya udah dapat selawatan doang. Ngaji di kita mah aneh. Embung dengerin ustaz ceramah, dia pikir ibadahnya udah cukup. Tolong nanti sampai ini ustaz-ustaz muda nih, majlis-majlis saling samperin isi. Abinya padahal punya kewajiban di Kementerian Agama sebagai penyuluh, punya kewajiban seharusnya mendata majlis dan mendatangi majlis-majlis. Tapi abinya enggak terlalu inilah, biarin aja masih. Takut nanti gara-gara usaha nih, gitu takut. Ya bukan gara-gara, maksudnya biarin lah, emang begitu adanya. Ya kita syukuri bahwa itu sudah luar biasa di kampung kita dengan perkembangan. Kalau abinya bandingkan dengan tahun 95, 96, jauh sekali ini lonjakannya. Gitu. Nggak ada anak muda lagi kumpul-kumpul begini. Sampai abinya tahun 93 bikin Karang Taruna, sampai walk out, gagal, nggak jadi di balai desa bikin Karang Taruna. Kalau sekarang mah ada NU-nya, MUI-nya, Karang Tarunanya, udah macam-macam lah. Bahkan kemarin adanya udah kedatangan tuh dari Wahid Foundation. Nah, makanya Bang Talu, Bang Ilyas sama Bang Fadlan nanti supaya jadi lokomotif penggerak, karena desa damai mau digulirkan lagi. Nah ini kan bisa produktif nanti udah nggak ribet lagi. Jadi bahkan abinya berharap ngaji irkab jangan ada istilah kelaparan, Bang Talu. Sistemnya simple. Setiap anggota mau ngaji, ya bawa lontong 2 aja. Yang satu mau lontong, yang satu mau roti, dikumpulin pasti jadi banyak. Itu kan cara saya di kaum ibu hari Rebo. Saya nyuruh ibu-ibu bawa 3 lontong, 3 bakwan, 3 roti. Ternyata ada yang bawa 5, bakwan 5. Jadi beres dia baca tawasul dan lain-lain, sebelum ngaji dia makan dulu sebentar. Karena jasmani dengan rohani harus seimbang. Lapar itu menghilangkan konsentrasi, makanya sekolah jam 9:30 istirahat. Kemampuan orang Indonesia berdasarkan hasil investigasi, hasil penyelidikan, kemampuan berpikir orang Indonesia terus-menerus hanya 2 jam. Ayo deh. Makanya jarang mau balik ceramah sampai 2 jam, 1 jam paling. Kemampuan kita berpikir mau mencerna itu, apalagi bagi yang usianya sudah lanjut. Orang tua yang udah begitu adanya. Abinya ngerasain ngaji sama nenek-nenek. Ngaji sama nenek-nenek mah bahasanya juga harus yang dimengerti sama nenek-nenek. Ketika abinya ngomong, Maita secara implisit apa toh? Besit. Nangka wak. Bukan mengkudu toh. Pasti nggak nyambung. Tapi kalau sudah di tataran intelektual, saya menganggap ini rata-rata kalau di mapping pasti SMA ke bawah. Ya minimal SMP ke atas. Berarti logikanya udah bisa diajak berpikir. Gitu. Tapi Indonesia sekarang alhamdulillah sudah masuk kecerdasannya 10 terbaik dunia. Dulu 83. Karena stuntingnya rendah Indonesia itu. Jadi tumbuhnya orang Indonesia itu agak lambat. Ya wajar, ngejatnya bagaimana tuh orang makannya ke apa sih? Dongkal. Gatel. Madang rada mendingan selamat kan. Tempat hajat begini rada mendingan. Saya berpikir dulu roti bagus, ternyata kurang bagus. Makanya dalam tauhid hati-hati dengan barang yang kita anggap ringan, dengan barang yang kita anggap keras. Belum tentu Allah abadikan yang keras. Kertas dengan besi bisa nggak menurut Allah? Bagi Allah bisa kuatan kertas? Bisa. Besi hancur, kertas masih tersimpan dengan baik. Ya, ayam sama dinosaurus kuatan mana?
buatan ayam bagi Allah. Buktinya sampai hari ini ada, dinosaurus sudah nggak ada. Nanti kapan-kapan Abi ajarin bagaimana mengkaji tauhid. Makanya pilih jalan kuat supaya tidak faj'atul maut, tidak mati kaget. Jangan lupa baca Fatihah. Kenapa sih kita orang Islam suruh tawasul? Masuk WC suruh doa, keluar WC suruh doa, mau makan suruh doa, beres makan suruh doa. Mau tahu nggak kenapa begitu? Agar apa yang kita makan itu tidak madorot kepada kita. Makanya ntar jangan lupa doa. Kira-kira begitu karena jam 11 lewat 1 menit. Mari kita sama-sama doain, mudah-mudahan hajatnya Pak Ustadz Muslim mudah-mudahan berkah. Amin. Hujan yang geser ke Amerika, rumah dekat langsung geser ke Amerika. Ogah kali putih juga nggak apa-apa. Yang penting di sini banyak. Kedua, kalau undangannya 2.000, kita doain yang kondangan 3.000. Bisa begitu. Tadinya ngerasain undangan 2.500, tapi yang kondangan masya Allah yang nggak diundang nggak dia datang. Kan Allah mau begitu kalau udah gerakin sesuatu. Sama jodoh oge. Kenapa tiba-tiba Teh Aida ketemunya Kang Fajar, guru juga lagi di bedah. Itu harus dipegang, itu harus kuat-kuat dipegang. Jodoh, rezeki, maut itu udah ditentukan. Bahkan ruh belum diciptain, rezeki udah diciptain. Di Duratun Nasihin 4.000 tahun. Ini nih ada nih kelihatannya yang berjodoh sama yang di sini. Padahal mah sekarang gede banget hatinya. Baik-baik. Ntar kita lihat. Jadi habibaka haunan ma, kata ulama, cintailah orang yang kamu cintai sedang-sedang saja. Jadi karena biasanya di celah cinta itu ada benci. Bencilah orang yang kamu benci sedang-sedang saja. Karena biasanya di celah benci itu ada cinta. Dan jangan suka buang ludah perempuan. Cis, najis. Jangan. Idi, sorry lah ya. Jangan suka begitu. Nggak level. Ya emang level lu bagaimana, oncom? Nggak usah. Mintalah kepada Allah. Abis sholat Allahumma jawizni jaujatan jamilatan. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan apa doanya? Allahumma jawizni jaujun jamilun. Ya Allah, jamilun wadinun wanasibun. Emang belum diajarin? Sudah diajarin itu lah. Minta dong, ya Allah, kawinkan saya dengan pemuda yang tampan. Gitu. Tampan, beragama, turunan baik-baik dan berduit, ya Allah. Ya jangan munafik lah. Saya pokoknya sehidup semati. Saya mah dibawa miskin gak mau. Jangan. Cari suami yang sayang. Suami juga sama, cari istri yang sayang. Ada duit dia sayang, ada beras dia sayang, nggak ada beras dia tetap sayang. Itu yang bagus tuh. Jadi nanti begitu beras habis nih di pendaringan, kata istrinya, emang lulusan IRKAP, udah dilatih, udah rajin baca marhaba. Beras habis, kata suaminya, kita puasa sayang. Kan dulu Abi bilang gitu, iya saya ridho. Mantap nggak berumah tangga? Beres puasa, ditelin ke baju dah. Pesen Grab. Lakinya nanya, mau kemana Neng? Pengen buka puasa di mama. Udah jangan pulang. Ngapain ya laki males kayak gitu? Begitu? Ya enggak lah. Tadi karena memang ada dasar cinta, maka dia puasa hari itu. Baru kedapat setengah hari datang rezeki bawah.
kan bukan katanya. Jadi kalau soal rumah tangga, hidup rumah tangga itu langsung melesat itu masahih. Memang lakinya pengusaha. Ya kalau kita mah rata-rata emang begitu. Baru berumah tangga, belum punya dandang, belum punya ini itu, paling punya tempat tidur. Ya, itu kan ngado. Kalau ada yang ngado, udah punya gelas segala macam. Emang begitu baru berumah tangga mah. Makanya apa namanya? Nikahi perempuan. Karena fa innahunna ya'tina bil mal. Lupa awal. Karena perempuan itu kalau udah dinikahi mendatangkan harta. Jadi perempuan mendatengin harta buat laki-laki. Coba tidak. Belum nikah aja udah punya tempat tidur. Punya lemari. Belum tentu dapat 1 juta itu. Pasti di atas 10 juta. Jadi emang harus nikah dulu baru datang harta. Jadi nanti ini mah bukan ceramah, ya camblung, anggapnya baca gila lagi ngomong. Jadi yang abinya kan ngomong berdasarkan yang dirasa gitu. Jadi suami ini nanti emang kudu percaya penuh ke istri. Ternyata istrinya kita kasih duit 1 juta, kita punya 1 juta, kita mah udah habis, di istri mah masih ada. Jadi laki-laki ini kudu sering-sering nabungnya ke istri. Itu mungkin istrinya yang tadi tuh terdidik, yang atau kalau yang boros, dikit goput, kitoti, ujolali, pokoknya klaklik bekerjaannya. Apalagi sekarang mah sambil tiduran bisa belanja di Lazada, di Shopee. Itu begitu nanti lakinya juga harus selektif, batasi. Gitu. Jadi jangan sampai tahu-tahu apa namanya COD udah 5 motor datang. Jadi istri berarti kudu tahu keadaan suami. Kalau emang habis dapat borongan mah ya nggak apa-apa minta motor ya. Ini lulusan irkab nih kan harus jadi evaluasi buat kita. Baru nikah 3 bulan udah minta mobil, minta rumah. Ya cekek gebol. Jangan. Itu kenapa akhirnya terjadi perceraian. Sedangkan lakinya gue emang tukang mancing. Ya, mana ada kemajuan orang mancing, kalau dia maju nyubar. Udah ini aja deh. Nyetel madu juga. Jadi ngaji mah pokoknya di majlis gitu ya. Jadi udah takut 10 menit. Kerasa di hati. Ada yang begini di hati. Loh udah lewat. Sialan. Maaf deh. Nanti abi ajarin bagaimana ngamalin lagu trik. Tahu lagu trik? Lagu trikul absor. Jadi itu wirid luar biasa. Jarak sekian memedi atau bukan bisa kita deteksi. Kapan-kapan kita belajar. Jadi biar nggak kaku. Memedi dengan orang itu bisa kita lihat. Ya harus begitulah, nambah wawasan, nambah keilmuan. Karena yang kita hadapi zamannya makin canggih, tapi ilmu juga harus makin baik. Kira-kira demikian. Mari kita baca Fatihah sekali lagi yang kurang sehat. Juga ada almarhumah. Jadi banyak sih Ibu Siti Komariah binti Bapak Sanusi. Kita doain biar diterima amal baiknya, diterima segala amal ibadahnya. Kakek nenek dari Bu Aida mudah-mudahan juga ikut menyaksikan
tuanya, kakeknya, neneknya semua. Nah, mudah-mudahan mendorong doa dengan keridhaan sehingga hajat ini menjadi berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Mohon maaf, sampai ketemu. Panjang umur, jangan lupa pandangan. Itu yang penting. Kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.